Oke, tanggal berapa ini? 5 Desember 2025 ya. Posisi pilek baru tak rewangi review ya. Engko nek swaraku rada beda aja kaget lho. Cara mengetopkan noken atau menggeser plendes ya untuk noken ini, noken seri T3 ini. Ayo, Bud. Kene sih dicek sik nang kene lho. Wong-wong gak ro carane. Kalau di noken TRT semua kita sediakan seperti ini ya. Head yang khusus untuk ngecek head MP standar, bener-bener standar, bear clap standar, biar tidak ada istilahnya melingsi. Jadi untuk ngetopkan noken itu pair clapnya wajib terpasang ya, 2 biji, jangan asal pair 1 biji, itu toleransinya kurang akurat nanti. Nah, caranya seperti ini. Mur baut topi kop 4 biji itu dirapatkan semua ya, dipasang. Nggak apa-apa durasinya lama ya, banyak yang request juga ini, durasinya lama nggak apa-apa. Untuk ciri khas noken di TRT semua sudah kita topkan dari sini ya, jadi nanti untuk pembeli di sana tinggal pasang. Toleransi meleset setengah gigi lah, nggak sampai kalau setengah gigi, mungkin cuma 1/4 gigi atau cuma sekian derajat, nggak banyak lah. Setelah ini dirapatkan seperti ini disetel rapat semua, cuman goyang, toleransi goyang kanan kiri sedikit. Ini sik kerapatan tuh, kerapatan. Sik coba tutukin, bisa dari coba, ayo agak kerapatan. Jadi untuk ketelitian seperti itu. Jadi setelan klep sebelumnya mungkin sudah pas, setelah dibongkar dipasang lagi kadang sudah berbeda, diputar di overlap, nanti setelah di overlap di cek lagi kadang sudah renggang. Makanya untuk noken as custom biasakan menyetel klep jangan cuma 1 kali. Waktu awal in rayon disetel asal rapet gitu aja, atau digendorkan dulu waktu rayon, sedikit digendorkan supaya langsamnya enak, atau untuk rayon pistonnya itu loh supaya tidak berat. Nah, nanti setelah in rayonnya sudah selesai baru disetel seperti ini, rapat, cuman goyang templar kanan kiri. Untuk noken custom kenapa disetel seperti itu? Kalau di fuller itu 05, tipis banget ya. Kenapa disetel seperti itu? Bertujuan supaya klepmu ini tidak jeber ya. Noken dengan lift tinggi, bukan klep yang tinggi. Kalau kerenggangan ini kalian buat seperti standar 1. Klep itu ibarat ini batang klep ya. Kocek nebut. Ibarat ini batang klep, ibarat ini setelan klep. Kalau ini kerenggangannya seperti standar ya seperti ini. Semakin tinggi lift nokennya semakin keras ini pukulannya. Jadi untuk noken custom memang sengaja kita desain itu untuk versi kita ya. Ya di luaran sana juga banyak yang sama seperti itu. Jadi untuk setelan klep dan batang klep memang benar-benar dibuat nempel seperti ini, bertujuan supaya klepnya tidak gampang jeber. Kalau toleransi kerenggangannya seperti standar, tak jamin klepnya gampang jeber. Tiap bongkar pasti klepnya jeber. Tapi kalau toleransinya seperti ini, asal klep standar ya. Kalau klep karbon meskipun setel rapat tetap jeber karena beda material. Kalau klep karbon merek apapun meskipun kalian setel rapat seperti ini tak jamin pasti jeber. Maka dari itu untuk klep di luar klep standar usahakan pakai sim klep. Kalau klep standar seperti ini tidak perlu pakai sim klep, aman. Oke, lanjut ya. Dari setelan klep itu udah paham ya. Bear clap ya itu penting. Noken custom dalam bentuk apapun wajib pakai bear clap racing. Angan-angan yang tinggi wajib diimbangi dengan logika yang tinggi ya. Ya bisa, bukannya nggak bisa pakai bear clap standar, bisa teman-teman. Tapi resikonya juga besar. Takutnya kalau nokennya durasi ya mengaruh ya. Terutama kalau durasi besar, bear clapnya standar pasti floating. Liftnya tinggi, bear clapnya standar ya yang disiksa 1 RRA, kedua profil noken atau tonjolan noken bagian atas itu pasti disiksa, kayak terlalu keras menahan beban ya, meskipun sudah pakai RRA dari pelatuk standar dirubah RRA seperti ini. Lanjut
sampai mana tadi? Jadi untuk pengecekan detail cara mengetopkan noken, alangkah baiknya pair klep dipasang standar seperti ini. Standarnya kalau bisa, karena kalau standarnya atau di head standar kalau bisa. Kalau head standar itu permukaan panjang klep sama. Jadi ngikutin standar Jepang lah, meskipun kita tukang rusak tapi tetap SOP-nya harus mengikuti SOP Jepang juga. Lanjut, setelah di setel klep kanan kiri seperti ini. Ini sih kerapatan sing kerapatan titik. Setelah di setel klep kanan kiri seperti ini kita putar, kita overlap kan. Overlap put. Videonya panjang nggak masalah ya teman-teman, mohon maaf biar mudah dipahami ya. Nah, kalau head standar overlapnya pasti ketemunya lurus seperti ini, sama atau antara klep in dan X sama. Jarak gap ini yang noken seri T3 ya, jadi aman. Untuk T3 itu dibuat harian paling rekomen, yang paling laris di TRT noken yang seri T3 ini ya. Ini klep standar tanpa bobot, ini headnya MP, klepnya juga standar Mega Pro. Ini satu kuku ini masih masuk kuku saya ini, segini gapnya klep standar. Tapi tetap kalian pemasangan noken wajib dicek. Nah, setelah ini sudah dipastikan sama, bisa ditekan seperti ini. Kalau pair klep standar, kondisi standar, kekerasannya pasti sama. Ini bisa ditekan seperti ini. Nah, sama, ditekan, dipastikan ini antara tinggi in dan X sama. Noken yang istimewa seperti ini ya. Jadi dia nggak junjing, nggak jonjing, nggak jinjing, tinggi sebelah. Biasanya kan kalau kalian beli noken pasti pernah ketemu tinggi X atau tinggi in, itu berarti profilnya kurang bagus, atau bisa jadi head kalian sudut. Jadi kalau ada tinggi sebelah itu belum tentu nokennya ya. Jadi kita harus teliti dulu. Yang buat tinggi sebelah itu tinggi sitting klep atau ketebalan klep juga ngaruh. Biasanya antara tinggi sitting klep sama derajat sudut, terutama di head sudut. Kalau head standar nggak mungkin tinggi sebelah, pasti ketemu rata kalau nokennya bagus. Lanjut ke sini. Jadi untuk mengetopkan, sorry ini tak bantu pakai kaki ya. Nah, ini patokannya ya. Ini lurus, lurus. Ini lurus, lurus lah. Bisa dari sini, tapi dari sini ke sini bisa, tapi kurang akurat. Kalau saya biasanya seperti ini. Ini tak luruskan. Nah, ini tak luruskan. Ini wajib lurus. Nah, kalau bisa lurus, kalau kondisi kamprat kalian baru kenceng. Nah, karena ini lebih maju. Kalau bahasa saya nyebutnya ini lebih maju 1/4 gigi, antara jarak gigi sini sama sini itu satu. Gunungan ini dan jeglungan ini, jeglongan bahasa Indonesia jeglungan kok. Cekungan. Nah, antara gunungan ini dan cekungan ini saya nyebutnya setengah gigi. Kalau nanti saya nyebutnya derajat, nggak semua punya busur derajat ya, jadi biar gampang. Antara tonjolan ini ke sini itu satu. Kalau tonjolan gigi timing ini ke cekungan ini setengah lah. Ini dia posisinya lebih maju 1/4 gigi. Yang bagus top noken as itu seperti apa mas? Kita buat dia posisinya lebih mundur ke belakang setengah gigi. Ini mah aku mari ela-ela sampai putra. Contoh mesin ini yang mau dipasang. Ini nanti tak jelaskan cara ngetopkannya ya. Cara masang di kondisi mesin yang kampratnya sudah ndelong. Nah, yang dimaksud putra tadi pengennya dia masang kondisi lurus seperti ini dipasang, tapi kalau ini yang detail, kalau kondisi kamprat sudah delong, kalian topkan posisi lurus, posisi gigi ini lurus. Kalau kondisi kamprat sudah delong ya, atau sudah delong seperti ini, dia nanti akan ketarik mundur. Nah, yang benar ngetopkan noken as itu seperti apa? Ikuti yang di kamprat dulu. Jadi sebelum kalian ngetopkan ini, cek dulu di posisi mesin. Kalau kampratnya masih kencang lurus tanpa disetut, dia sudah ketemu kencang tanpa disetut stasioner itu. Dia sudah ketemu kencang, dia mau dikasih top lurus. Tapi kalau kondisi kamprat sudah ndelong sedikit, otomatis top noken pun juga akan mengikuti pergeseran, mengikuti alur seberapa molornya kamprat itu tadi ya. Otomatis posisi top dia juga akan ngikut ke
ke belakang. Kalau kita paling anti pakai gigi timing geser, paling gampangnya pakai gigi timing geser. Tapi kalau untuk harian di kita nggak pernah pakai gigi timing geser. Ya kita pasti pakai gigi timing standar. Kita lebih milih ribet geser plendesnya. Gampang kok geser plendes ini, cuma 5 menit jadi. Gampang, nggak ada yang ribet sebenarnya. Nah bedanya kalau saya jelaskan masalah kamprat tadi ya. Kalau kondisi seperti ini, anggap saja ini lurus, ketemu kamprat yang kondisi baru kenceng pakai packing 1 mili seperti itu, dia akan topnya tetap. Tapi kalau kondisi kamprat sudah molor, dia pasti akan ketarik mundur. Waktu kita ngetop kan memang kita posisikan seakan-akan lurus, tapi ketika lidah stasioner ini disetut kamprat, dia akan ketarik mundur. Lah cara mengetopkan yang benar seperti apa ya, kita lihat dulu, pakai prakteknya di sana dulu. Jadi kalau posisi kampratnya molor, itu kita lihat molornya kamprat itu geser ke gigi timing sini berapa derajat atau berapa jumlah gigi. Biasanya 1/4 sampai setengah gigi. Setengah gigi itu molor banget, biasanya 1/4. Kalau kita toleransinya biasanya pasti kita mundurkan 1/4 gigi. Dari situ paham ya, 1/4 gigi berarti umpama ini gunungan, dia segini, sedikit saja, nggak sampai setengah. Kalau segini setengah, sedikit untuk toleransi molornya kamprat. Nah emang putra mekanik kita juga bingung tadi, loh mas, kalau toleransinya seperti itu digeser mundur fungsinya apa? Kan nanti ketarik kamprat juga ngikut, ya nggak bisa. Kalau posisinya di sini kalian luruskan, nanti ketarik kamprat pasti berubah. Jadi untuk manipulasi seakan-akan ini tonjolan, ibaratnya ini tonjolan tokennya seperti ini. Kalau dia posisinya tetap, terus topnya kalian, top kampratnya ini standar, dipasang ke sana, pasti dia plendesnya atau topnya bergeser mundur ya, atau LSA nya ini nanti lebih maju, sama sih ngikut bergeser mundur untuk LSA nya atau topnya itu bergeser mundur. Tapi kalau posisinya ini kan posisi overlap, nah ini nanti kita mundurkan sedikit ngikutin yang dikamprat ya, jadi ngikutin yang dikamprat. Ribet ya, yes, memang realita pernah kena asan seperti itu. Lebih enak lagi kalau kalian pasang busur di dial, jadi kalian ukur overlapnya dibuat sama, tapi tidak bisa semua noken minta seperti itu, karakternya pasti beda-beda. Jadi kalau posisinya ini overlap seperti inilah, ini kan overlap sini sudah ketemu top, sudah ketemu lurus, tinggal posisi top ini kalian ikutkan topnya kamprat itu, jadi topnya ngikut di kamprat. Jadi top di kamprat minta mundur setengah gigi ya, kita undurkan setengah gigi. Kalau seperti ini sekarang minta mundur 1/4 gigi untuk toleransi ya, kita mundurkan 1/4 gigi dari top ini. Jadi yang bergeser cuman plendes, ibaratnya kayak pakai gigi timing geser, tapi ini timingnya tetap standar, plendesnya saja yang kita geser, karena untuk direct plendesnya bisa digeser, sama seperti untuk CRE, Honda Beat seperti itu bisa digeser untuk plendes gigi timing. Jadi ini nanti kita geser mundur lah, nanti kita geser mundur kan cuman gigi timingnya dan plendesnya yang bergeser. Untuk top di sini sama LSA nya dia tetap ketemu lurus seperti ini, nggak bergeser. Meskipun nanti sudah dipasang top, ketarik kamprat, dia tetap di sini atau topnya sudah ketemu lurus, yang bergeser cuman plendes seperti ini. Oke, ini tutorial gesernya ikut. Nah setelah seperti ini, setelan klep ini jangan dirubah, biarkan. Kita ambil nokennya, gigi timingnya jangan dilepas, plendesnya juga. Nah ini masih kita kunci 1 baut. Woi, 14 menit bolo. Ayo bud, durasi bud, belengerin kalau ini. Dan kapok temen dulu konten di TRT. Untuk noken di TRT, semua yang beli noken di TRT semua sudah kita topkan di head ini semua. Jadi jangan khawatir, nanti sampai sana tinggal pasang plek-plek, nggak perlu pusing-pusing mikir top dan lain-lain. Nah nyopot plendesnya di situ. Itu makanya meja itu sengaja saya cowok khusus untuk nyopot plendes seperti itu, diketok pakai as, pakai palu gede ya.
Nah, copot. Setelah copot, klaker iku itu gak bud. Aton. Sik pilek lho. Suara kurang gak jelas iki. Nah, setelah dia copot, nanti masangnya noken kondisi posisinya seperti ini, posisi overlap. Jangan posisi top. Masangnya posisi overlap seperti ini, dipaksa. Nah, buat pasang. Jadi posisi overlap lah, ini posisi terbuka, setelan klep masih setelan yang tadi ya, belum dirubah. Jadi dipaksa overlap, dipasang ini. Nah, baut 4 biji Topico 4 biji ini dipasang. Nah, nanti dia topnya kan tetap overlapnya tetap sama, nggak berubah. Dia nggak akan berubah. Ini kita rapatkan, kita pasang satu-satu dulu bautnya. Jangan terlalu dipaksa, nanti jebol dratnya. Kalau ini kita modif pakai baut stainless sama mur stainless, karena ini head capek untuk ngecek setiap hari, untuk ngecek top noken as. Nah, setelah seperti ini ketok sih, yo, enggak titik biasa modot. Nah, wis pasti ini kita pasang. Nah, kenapa ini tadi gigi timingnya tetap nempel di blendesnya, supaya ini nanti untuk mengira-ngira. Jadi nanti kalian pasangnya seperti ini. Nah, kita buat posisi mundur seperti ini. Nah, ini kan kita bisa bebas geser-geser lah. Ini nanti ini headnya bagian atas ini ya, bagian bawah sini ya. Ini nanti kita buat, nah, kalau top lurus seperti ini. Nah, ini lurus. Nah, ini lurus antara garis ini sama sini. Jangan patokan di sini, nanti bingung kalian. Malah nggak akurat. Ini dari pabrikan sudah disediakan garis ini. Ini center tengah atau grafik tengahnya ya. Nah, ini kan lurus. Ini kita geser mundur sedikit mengikuti yang di mesin. Nah, sedikit seperti ini lah. Jadi yang bagian sini mundur sedikit, yang bagian sini lebih ke atas sedikit. Ngikutin garis gigi timing ini. Pakai gigi timing ori biar presisi. Kalau yang punya dial ya silakan pakai dial. Kalau metode kita seperti ini, karena setiap hari kita ngetopkan, nggak cuma satu noken. Satu hari kita bisa ngetopkan 10 noken tergantung yang produksi lah. Setelah ini kita mundurkan seperempat gigi seperti ini. Nah, ini kan seperempat ketemunya lurus. Kalau setengah seperti ini ya. Nah, ini seperempat tutup. Itu kita pukul. Kita pukul sampai benar-benar mentok. Kalau meleset nanti diulangi lagi, caranya seperti itu tadi, bisa diulang-ulang. Disimak video dari awal sampai selesai. Nah, kita cek lagi. Nah, dia sudah ketemu mundur seperempat gigi. Nah, dari situ paham ya. Jadi nggak boleh lurus banget, harus mundur, ngikutin top yang dikamprat. Mas, kontenmu ribet ya, memang seperti ini realitanya pekerjaan di bengkel. Kadang kan ada yang ngeyel, Mas pakai timing geser aja, nggak ribet, gampang. Ya, kalau kamu yang mengerjakan. Yang namanya mesin, meskipun ini sudah apa-apa seperti ini, kita nggak tahu mesin ini nanti trouble-nya di mana. Entah nanti trouble di jalan atau di luar kota. Sewaktu-waktu bongkar di bengkel umum pun dia bisa ngetopkan, karena kondisi kamprat standar, gigi timing standar, top noken tetap standar, jadi nggak ribet. Mungkin owner sendiri pun waktu trouble kamprat putus di jalan bisa ganti sendiri ya. Antisipasinya seperti itu. Makanya di kita noken orderan pihak bengkel-bengkel rame ya itu, karena orang perbengkelan senangnya order di TRT nokennya itu apa, tinggal order spek sekian, request, di kita kan ada serinya nokennya, tiap spek ada beberapa seri pakai RRAJ 20 semua ya. Orang perbengkelan senangnya apa, tinggal beli noken, pasang, plug, top standar, langsung ketemu stasioner enak, nyetel karbu gampang. Itu ciri khas noken asnya TRT. Oke, ini order noken seperti biasa ya, langsung WA dari profil toko ren kita TRT Project Surabaya, ketik di pencarian Shopee kita TRT Project Surabaya, nanti sudah keluar beberapa tipe noken ya.